Nah, kalau kita memang memahami momentum hijriyah ini, ya, faham kita dengan momentum hijriyah, mestinya apa? Mestinya kita mengangkat nilai-nilai itu kembali, hidupkan dan bawa di dalam sikap dan perilaku kita. Itu yang sepatutnya kita jalankan. Tapi apa yang terjadi, wahai kaum muslimin? Yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa seperti itu hanya ada di dalam cerita sejarah. Dan hanya diingat dalam suatu acara seremonial. Padahal dahulu kemuliaan Islam ini tidak didapat dengan seremonial seperti itu, tetapi dengan nilai-nilai yang tertanam di dalam lubuk sanubari dan menjadi motor penggerak dalam perjuangan meningkatkan kemuliaan umat. Nah itu. Nah karena itu saya berharap setiap tahun bertambah, berganti, umat Islam hendaknya tidak semakin tenggelam dengan seremonial, tapi hendaknya semakin kokoh dengan kepribadian yang Islami. Jangan menjadi orang yang pak turut. Tahu pak turut? Dalam bahasa Arabnya imma'ah namanya. La takunu imma'atan, kata Nabi. Janganlah kamu sekalian hanya menuri orang saja. Siapa itu imma'ah? Taqulun, kalian berkata, ana ma'an nas. Ambo menuri orang banyak salah. Sekarang sudah 14.47. 14.47 kalau hitungannya hari Kamis 1 Muharram. Sekarang sudah berapa Muharram? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Sudah 6. Berarti 10 Muharram hari Sabtu. Saya lebih cenderung kepada menetapkan Kamis dibandingkan Jumat. Kenapa? Karena dalam pemantauan hilal di negara-negara yang malamnya masih bernyatu dengan kita, mereka sudah menetapkan hari Kamis sebagai awal Muharram, sebagaimana Saudi, Mesir. Nah, karena itu malamnya cuma berbeda 4-5 jam dengan kita. Berarti Ashura yang menjadi hari di mana disyariatkan kita untuk mempuasakannya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Nabi SAW senantiasa mempuasakannya. Bahkan sebelum puasa Ramadan, puasa Ashura itu wajib hukumnya. Sebelum turun puasa Ramadan, puasa Ashura hukumnya wajib. Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mempuasakannya. Beliau temukan orang-orang Yahudi merayakan hari itu. Ini hari apa yang kamu rayakan ini? Mereka mengatakan ini hari Najallahu Musa. Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Nabi SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk menyatakan diri pelanjut dakwah Musa, ajaran Musa dibandingkan kalian. Kenapa? Karena orang Yahudi menyelewengkan ajaran Musa, sedangkan umat Islam melanjutkan ajaran Musa dan sempurna sampai di tangan risalah Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi menjadikan ini sebagai apa? Sebagai hari raya dahulu. Orang Nasrani menjadikannya hari
raya. Tapi umat Islam tidak merayakannya, tetapi mempuasakannya. Nah, akhirnya Nabi perintahkan para sahabat untuk mempuasakan 10 Muharram itu. 10 Muharram atau dikenal dengan hari Ashura. Ashura dari kata ashar, 10. Nah, beliau wajibkan sampai akhirnya kemudian tahun kedua turun perintah fardu siam Ramadan. Wajib siam Ramadan, puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, bagaimana dengan puasa Ashura yang pertama diwajibkan? Kata Nabi, man syaa falyasum. Siapa yang mau puasakan, puasakan. Siapa yang tidak ingin puasakan, silahkan. Jadi dari awal dia wajib, kemudian setelah fardu Ramadan turun, kewajiban puasa Ramadan turun, jadilah puasa Ashura sunnah. Nah, ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini hari yu'azzimu, diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Kata Nabi SAW, fasumu antum. Hari mereka merayakannya, ya kalian bukan merayakan, puasakan, kata Nabi. Nah, in baqitu dan jika aku masih ada, masih berada di dunia ini, fi qabilin, pada tahun yang akan datang, la asumanna tasi'ah, aku akan mempuasakan hari yang ke-9-nya, kata Nabi, untuk berbeda dengan orang Yahudi, supaya jangan disangka kita merayakan. Tapi Nabi SAW setelah puasa tahun ke-11 itu, yaitu di bulan Muharram, beliau bulan Rabiul Awal wafat, kembali ke Ar-Rafiqil A'la, sehingga tidak sempat belum mempuasakan At-Tasi', hari yang ke-9-nya. Tetapi niat Nabi sudah, azam Nabi untuk akan mempuasakannya sudah ada. Beliau bertekad mempuasakan tahun yang akan datang. Karena itu dari sisi sunnah, maka itu sudah masuk kategori sunnah qauliyah, walaupun belum dilakukan oleh Rasul. Nah, karena itu kalau ingin mempuasakan hari Ashura, afdalnya puasakan juga yang ke-9-nya Tasya'. Berarti puasanya Jumat dan Sabtu. Kamis kebetulan juga puasa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Jadi alhamdulillah ada 3 hari berturut-turut. Besok ini usahakanlah mempuasakannya. Kamis, puasa hari Kamis. Jumat, puasa At-Tasi', atau orang menyebut juga Tasu'a, yang ke-9 Muharram. Kemudian berikutnya Sabtu adalah Ashura, yaitu Ashir, puasa yang ke-10 dari bulan Muharram, hari yang ke-10. Berarti berapa hari besok insyaAllah hari Kamis? 3 hari. Amalkanlah. Dan itu dasarnya kuat dari Nabi SAW. Namun apakah ada perintah untuk mempuasakan awal Muharram? Tidak ada perintah secara khusus untuk mempuasakan 1 Muharram atau 1 Syura, kata orang. Tidak ada. Apakah ada perintah dari Nabi untuk minum susu pula di malam harinya? Tidak ada. Apakah ada doa khusus untuk menyambut 1 Muharram? Tidak ada. Apakah ada ritual tertentu di malamnya dengan ibadah, salat tersendiri? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang penetapan awal bulan Muharram sebagai awal tahun itu tidak terjadi di masa Nabi SAW. Sepakat para sejarawan, tidak ada ikhtilaf dalam hal itu. Jadi ada yang bertanya, Buya, ada yang menganjurkan minum susu di awal. Bukan, kalau kau minum susu salah. Tak usah kait-kaitkan pula dengan awal Muharram dan berbagai macam. Itu tradisi, ibadah bukan tradisi. Ibadah berdasarkan kepada dalil. Oh, itu dianggap sebagai faal atau berharap agar minum susu mudah-mudahan putih pula setahun ini. Minum yang hijau pula setahun ini. Tidak punya dasar seperti itu. Kita berharap bukan dengan cara yang seperti itu, tapi silakan berharap dengan doa berbagai macam. Tetapi bukan hanya tahun. Kapan, siapa yang menetapkan awal tahun ini adalah
Awal Muharram adalah awal tahun. Umar bin Al-Khattab, berapa lama setelah Nabi wafat? 7 tahun setelah Nabi wafat. Kalau kita telusuri sejarah, jelas kalau kita baca sejarah, misalnya Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, kita temukan bahwa asal muasal penetapan awal bulan Muharram itu ada 2 faktor riwayat yang muncul sebagai penyebab penetapan tahun. Yang jelas sebelum itu umat Islam tidak punya penanggalan tahun. Umat Islam tidak punya tahun 1, tahun 2 dan berbagai macam, tidak ada. Ada 2 riwayat. Yang pertama adalah terkait dengan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari adalah sahabat Nabi yang kalau tilawah Al-Qur'annya, kalau dia membaca Al-Qur'an, orang sangat senang mendengarnya. Bahkan Nabi SAW diam-diam pernah mendengarkan tilawah dari Abu Musa al-Ash'ari. Pada masa Umar bin Al-Khattab dia ditunjuk jadi gubernur di Basrah. Nah, dialah yang berkirim surat kepada Umar bin Al-Khattab. Di dalam suratnya, qad ja'ana kutubuka, yaitu perintah-perintah atau tulisan-tulisan engkau datang kepada kami. Kami tidak tahu itu tanggal berapa, tahun berapa. Tertulis di situ misalnya Rajab kapan? Fa'arrikh lana, tetapkanlah penanggalan untuk kita. Itu yang memicu yang pertama. Ada riwayat yang kedua, ada akad transaksi, ya, dibuat oleh 2 orang, di mana akad itu akan berakhir tiba di bulan Sya'ban. Nah, ketika dibaca, orang bertanya, "Nih Sya'ban kapan habisnya akad ini nih? Sya'ban tahun lalu kah? Sya'ban tahun ini kah? Atau Sya'ban tahun yang akan datang?" Nah, ini kan beresiko tidak ada tahun. Nah, 2 riwayat itu yang memicu akhirnya sahabat bermusyawarah. Umar bin Al-Khattab menghimpun sahabat, di antaranya Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Ayo kita tetapkan tanggal kita. Nah, ketika menetapkan tahun, ada beberapa opsi, beberapa pilihan yang mengemuka, yang diusulkan. Yang pertama adalah milad, kelahiran Nabi, dijadikan sebagai tahun 1, perhitungannya dari sana. Yang kedua mab'ats, yaitu tahun di mana Nabi diutus. Wahyu pertama turun kapan? Itu jadi tahun 1. Yang ketiga hijrah. Yang keempat adalah wafat, tahun wafat Nabi. Yang pertama, wafat Nabi tidak ada yang mau. Kenapa? Karena itu hari kita berduka. Kata Abu Hurairah, tidak ada mendung yang begitu pekat. Artinya suasana yang sangat berkabung, dirundung oleh duka dan sedih di Madinah, melainkan di hari di mana Rasulullah SAW wafat. Masa iya tahun itu kita jadikan tahun 1 kita? Yang kedua, kelahiran Nabi, tidak sepakat. Tahun berapa perhitungannya itu? Yang ada catatan tahun gajah berbagai macam dihitungnya. Begitu juga tentang wahyu pertama. Wahyu pertama, Nabi menerima wahyu pertama adalah bagaikan beliau melihat cahaya memancar bagaikan fajar subuh. Setelah itu baru beliau menerima wahyu di Gua Hira. Jadi tidak ada kepastian. Tinggallah yang ingat betul sahabat adalah hijrah. Di samping itu kata Umar bin Al-Khattab, hijrah itu adalah momentum tufarriq bainal haqqi wal batil, yang memilah dan memisah antara hak dan batil. Hijrah. Semenjak itulah umat Islam memiliki kemandirian dalam segala hal, dalam kekuasaan, di dalam pengelolaan masyarakat, dalam tatanan. Nabi SAW mulai membentuk masyarakat Islami
di mana umat Islam memiliki kepribadian yang mandiri. Kapan? Hijrah yang menjadi penanda awalnya. Sebelumnya tidak. Makkah dikuasai oleh tokoh-tokoh kaum musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Umayyah, Abu berkuasa di sana. Kaum muslimin dianggap sebagai sampah. Karena itu seenak mereka saja menyiksa, membunuh, apalagi yang masuk ke dalam Islam mayoritas mereka adalah orang-orang yang du'afa, lemah. Tidak punya kemandirian di situ. Tapi hijrah tidak. Nabi SAW menata kehidupan Madinah, membentuk peradaban sehingga menjadi budaya Islami, dan terbentuklah karakteristik yang mandiri dari umat Islam. Kapan itu? Hijrah yang menjadi momentumnya. Nah, itu makanya Umar bin Al-Khattab mengusulkan hijrah sebagai awal tahun kita, karena dengan hijrah itu Allah yufarriq, Allah memilah dan memisahkan bainal haq wal batil, antara yang hak dan yang batil. Artinya apa? Momentum hijriyah ini mestinya momentum yang dimanfaatkan oleh umat Islam untuk membangun kepribadian yang mandiri, bukan kepribadian mengekor orang lain. Nindak awak aku tukang ikut orang saja. Awak banggakan sebagai umat kini. Cobalah jujur-jujur saja. Saya kalau saya renung-renung kan ini, yang ada di depan saya ini malu juga saya. Ini made in apa ini? Jangan-jangan made in China semua. Ini made in Korea. Ini Korea juga. Nah, ini tempat minum China juga nih. Nah, di mana kemandirian kita sebagai umat? Hijrah mestinya melahirkan sikap mandiri seperti itu. Ini enggak. Apa dari ibu sibuk pergi ke Makkah, beli selendang bentuk orang Arab, ternyata dibaliknya made in China, dijual di Saudi. Nah, padahal hijrah itu di mana Nabi hidup dengan kemandirian. Di dalam sikap dan perilaku kita mesti memiliki karakter yang tersendiri, karakter Islamiyah, kepribadian Islami. Ini enggak. Awak sibuk mencari orang, sudah itu nurut di belakang. Bagaimana gaya orang? Gitu pula kita. Goyang pargo orang, pargo lah awak. Main TikTok orang meloncek-loncek, awak loncek-loncek. Kan kasihan. Ibu-ibu pakai jilbab, senam di depan orang ramai. Lonjak suuk, lonjak kida. Kalau senam-senam salah di rumah awak, tutup pintu je calik ke orang. Tidak punya kepribadian. Kadang aneh-aneh saja saya lihat. Pemerintah di berbagai daerah juga begitu. Satu sisi menggiatkan budaya. Mereka kan takut cerita agama, takut dituduh radikal. Pemerintah kita kalau cerita agama surut ke belakang, tapi kalau cerita budaya baru mau maju. Jadi orang Minangkabau ini, saya bertanggung jawab mengatakan tidak pandu hati menerima Islam. Apalagi ini Nek Mamak. Nek Mamak kari adik dibandingkan syarak dalam diri mereka. Nanti di hadapan Allah entah siapa yang akan membelanya, entah Datuk Perpatian dan Sebatang, entah Muhammad Rasulullah. Ini kenyataan. Berulang kali saya ingatkan, tapi mereka marah kalau dikatakan begini. Kalau wasuuk kandak adik je kandak sarak, mana dan Datuk dahuluan? Oh, ndak sama, ndak mah sama saja dah. Kadang kandak adik itu berbeza je kandak syarak. Tetapi banyak orang Minang tidak tulus menerima Islam. Karena itu perjuangan ulama semenjak dulu belum pernah tuntas. Kenapa? Karena ada orang yang merasa warisan nenek moyangnya segala-galanya.
Nah, itu berpengaruh sampai kepada pemerintah-pemerintah. Karena itu pemerintah kalau dengan ulama tidak mau akrab. Lihatlah sekarang, mereka mau menggerakkan ini kalau masuk dengan jalur adat. Kalau jalur syarak, takut semua. Paling kalau namanya nyetolong khatam Quran, karena ada tradisinya cuy. Nah, kita tidak punya kepribadian sebagai umat. Nah, tetapi itu pun tidak utuh. Satu sisi mereka giatkan, mulai akan diajarkan kepada anak-anak remaja apa? Sumbang 2 baleh. Tapi nan ibu-ibunya fasilitasi di tengah lapang onjak-onjak untuk senam pagi hari. Kira-kira ibu-ibu dan semua ibu-ibu ku melonjak-lonjak tu sumbang nang keberapa tu? Kok kesenam dia ibu-ibu dah ada tampek nan tertutui. Buatlah situ. Kok ke Sisuliang di sini Sisuliang lah. Tadi muka orang ramai melonjak suap, melonjak kida, menggarik sadonya. Tu sumbang keberapa kira-kira? Itulah tidak konsistennya pemerintah awak kan. Satu sisi disuruhnya anak muda beraja, oh sumbang 2 balai, sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang mengecek. Nah nikonyo calik pagi-pagi hari nak loncek-loncek itu sumbang sadonya. Di antara yang diajarkan dan dipraktekkan tidak bersesuaian. Dek karenanya muda lu sagan dia mencemehkannya, akhirnya dalam hati kecekan. Kok kan sekadar pelajarannya kok. Itu carilah kenyataan itu. Nah, tapi mana ada mau mereka mau mendengarkan yang begini, yang mau mendengar kau kan saji kau saja. Kalau pejabat-pejabat tu mengundang ceramah, paling-paling hanya lagi kata sambutan setunya babisik kawak lah tu. Mohon izin ibu ya, ambo hadir cik lain cenya. Tempat lain tu nya tinggal suat ceramah ni lah baik. Tu aku nonyo wak diundang makanya mot tamasuk. Nandak nam malih mana diundang-undang oleh pemerintah. Kalau ndak keduduk semua jawab ndak henti. Nah, kalau kita sampaikan ke kepala-kepala dinasnya mereka memang buat, tapi kan tergantung komandan. Nah, itulah gaya awak. Bagaimana kita akan selamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di tangan awak ada kewenangan. Tapi tidak mau menjalankan, takut menjalankannya. Makanya kalau diundang-undang di acara resmi ke ceramah mau pikir-pikir siapa yang hadir. Kalau hanya sekedar ke disambutnya saja, sudah disambut, sudah itu minta izin. Bu misi buya dulu cara cik lain tu aku nawak diundang. Nyondak kamu mendengar awak. Cak duduk ambo umat lah cuma. Banyak jo kaji ini bisa disampaikan daripada acara seremonial yang seperti ini. Jadi apa momentum Muharram ini? Kenapa kita mengaji Muharram? Saya tidak lupa kita ngaji fikih ibadah ya. Tetapi karena momentumnya ini perlu saya singgung. Karena sebagian dari kita ketika kita sudah meraya-rayakan dengan berbagai acara, kita anggap bahwa kita sudah sangat religius. Sudah sangat beragama betul. Kalaulah satu Maulid Nabi, merayani Isra Mi'raj, satu Muharram lah dulu acara, alai nuzul Quran rami pula. Allah tu dengan itu bentuknya awalnya sangat Islami. Padahal kalau kita mau jujur untuk mengkaji dari aspek sejarah, tidak ada perayaan itu di zaman-zaman awal. Betul itu. Nanti cerita bid'ah dan tidak bid'ah. Benarkah ada perayaan? Tidak ada. Seperti yang kita lakukan tidak ada. Nabi tidak merayakan hari kelahirannya, jelas. Oh kan Nabi mempuasakan hari Senin karena beliau dilahirkan hari itu. Tapi beliau tidak merayakan. Beliau hanya mempuasakan. Apa lagi? Awak nak tangguhan tukuknya gini. 27 Rajab. Isra Mi'raj. Kapan pula Nabi merayakan? Kapan pula Nabi menjelaskan tanggalnya? Bahkan tanggalnya saya diperdebatkan oleh ulama. Kapan? Nuzul Quran juga seperti itu. Tidak sepakat pada 17 Ramadan awal turunnya. Satu Muharram sebagai awal tahun baru.
Itu setelah hijrah Nabi 17 tahun, berarti 7 tahun setelah Nabi wafat, baru ditetapkan di masa Umar bin Al-Khattab. Dan tidak ada pula sahabat mengingat, merayakan tanggal ini. Nah, tapi anehnya hari ini umat dengan perayaan-perayaan seperti itu, mereka sudah sangat Islami. Penguasa kalau sudah ikut terlibat dengan acara seperti itu, dia sudah tampil seperti seorang penguasa yang saleh dan taat. Apakah memang begitu kita mengukur? Sedangkan nilai-nilai yang mesti ditanamkan di tengah umat semakin hari semakin hilang. Semakin hilang nilai-nilai. Berbagai peristiwa yang terjadi, perzinaan menjadi-jadi. Ada orang bunuh diri, entah apa latar belakangnya. Pergaulan, belum lagi berbagai kegiatan ekonomi yang tidak halal semakin menjadi-jadi. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk itu kalau bukan kita bersama? Dan siapa di dalam kebersamaan itu yang diberikan amanah untuk memperbaiki itu? Ya, penguasa. Nah, jadi apa momentum tahun baru Hijriah semestinya? Semestinya adalah kita mengambil nilai-nilai di mana para sahabat dulu menentukan tahun ini. Kenapa hijrah? Kenapa? Karena kata Umar bin Al-Khattab, Allah yufarriq biha bainal haq wal batil. Allah memilah dan memisahkan antara hak dan batil dengan hijrah itu. Umat Islam memiliki kemandirian, kedaulatan dengan hijrah. Tanpa hijrah, secara perjalanan sejarah, tanpa hijrah umat Islam tidak punya kedaulatan. Umat Islam tidak punya kemandirian. Umat Islam tidak bisa membangun kepribadian Islami sebagai umat. Nah, karena itu hijrah. Kemudian setelah disepakati hijrah, tidak hari kelahiran Nabi, tidak hari Nabi menerima wahyu pertama diutus sebagai Nabi, tidak pula hari wafat Nabi tapi hijrah. Sekarang bulannya bulan apa pertama? Ada yang mengusulkan Ramadan. Alasannya mungkin adalah Sayyidus Suhur, itu bulan penghulu seluruh bulan. Tetapi sahabat tidak mengambil Ramadan. Kenapa Muharram yang mereka ambil? Jelas di dalam berbagai catatan ulama dikemukakan, hina yansarifun nas, di mana manusia setelah tenggelam di dalam ibadah, kekhusyukan beribadah 3 bulan berturut-turut melaksanakan ibadah haji. Haji itu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Seolah-olah 3 bulan itu manusia seperti lupa dengan kehidupan dunia dia. Nah, ketika kapan mereka mulai menghadap kembali menata kehidupan ini? Muharram. Nah, itulah yang menjadi alasan. Berarti dunia ini harus ditata oleh umat. Umat harus memiliki kedaulatan dalam menata ini. Umat harus fokus untuk memperbaiki islah di dunia ini agar mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Sekarang umat Islam di dunia ini terjajah dari berbagai sisi. Bayangkan, Palestina, malu kita sebagai umat yang miliaran. Ketika Gaza dibombardir oleh Zionis di hadapan mata kaum muslimin, di sekelilingnya adalah umat Islam. Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Suria, Lebanon. Coba bayangkan. Inilah yang terjadi. Nah, padahal para sahabat dahulu mengambil Muharram itu karena setelah 3 bulan kesibukan yang mengisi waktu dari umat ini adalah beribadah, haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat.
Para ulama mengatakan mana bulan-bulan haji, sepakat mereka mengatakan awalnya Syawal, akhirnya di bulan Zulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Setelah Zulhijjah apa lagi harus lakukan? Orang akan pulang dari pelaksanaan haji, mereka mulai menata kehidupan mereka, mereka mulai mencari berbagai potensi kehidupan untuk bisa memperkuat maisha, penghidupan mereka. Nah, itulah hari, bulan itulah yang dijadikan sebagai bulan pertama. Itulah alasannya. Nah, sekarang coba renungkan. Umat Islam dalam urusan akhirat tanggung, dalam urusan dunia dijajah orang. Kita terjajah secara ekonomi. Kita punya senjata. Siapa yang buat? Pesawat kita beli sekian, Rafael Perancis, F-16 dari Amerika. Mau beli Sukhoi dari mana? Dari Rusia. Suatu saat kalau bermasalah dengan mereka, bisa jadi sistemnya. Dia buat kena tembak pesawat, peluru rupa balik kawak. Kan bisa saja terjadi seperti itu. Artinya kita belum lagi mengambil nilai hijrah. Dan kita belum mendapatkan momentum hijriyah itu. Nah, terus apa yang kita katakan, kita banggakan dengan momentum perayaan-perayaan? Jangan-jangan kita sudah mencukupkan saja dengan seremonial itu. Nah, itulah yang kita tidak suka dari tahun ke tahun. Hanya sekedar beracara seperti itu. Kapan umat ini akan bangkit dengan kemandiriannya? Nah, tentu ini kalau ditanyakan bisa saja bapak dan ibu-ibu, kok itu kebiasaan ke manga kami? Sering orang berkata, manga kami tidak bisa. Manga ibu-ibu itu banyak. Ibu-ibu punya anak, ibu-ibu punya cucu, bapak punya anak, punya cucu. Tanamkan nilai itu. Sebagaimana dahulu para sahabat menanamkan ke putra-putra mereka. Nah, itu tugas kita. Jadilah engkau bahagian dari yang akan memperkokoh umat ini, yang akan memperkokoh din agama ini. Salah satu momentum hijrah itu adalah memperbarui kembali hijriah ini, memperbarui kembali baiat untuk menjadi ansar dakwah, menjadi penolong dakwah Islamiyah, menjadi penolong menegakkan nilai-nilai Islam. Dahulu kan hijrah itu momentum persiapan finalnya hijrah itu setelah orang-orang Ansar berbaiat dengan Nabi, yang disebut dengan bai'ah Al-Aqabah Al-Kubra namanya. Baiat Aqabah Kubra. Jadi orang Ansar, orang-orang yang berada di Madinah 2 kali membaiat Nabi. Yang pertama tahun 12 kenabian. Yang kedua adalah tahun 13 kenabian. Baiat yang pertama dinamakan dengan baiatun nisa namanya. Baiat wanita. Kenapa baiat wanita? Karena di situ tidak ada penegasan akan membela Nabi dari segala ancaman. Tapi baiat yang kedua tahun 13 kenabian disebut dengan baiat Al-Aqabah Al-Kubra atau baiatur rijal. Karena di situ ada penegasan akan membela Nabi sebagaimana membela diri dan keluarga sendiri. Ada 5 baiat. Sampai hari ini kalau orang melaksanakan ibadah haji, kalau maulah jenak dia melihat-lihat setelah dia melontar jamrah Al-Aqabah, jalan menuju ke Makkah, ya paling 50 tu sampai 100 meter lah dari jamrah Al-Aqabah, ada masjid kecil di sebelah kanan. Kalau lurus saja dari Aqabah menuju ke jalan Syari Al-Hajj namanya, lurus saja tidak menuju ke Muzdalifah, akan ada masjid kecil sebelah kanan disebut dengan Masjid Al-Bai'ah namanya, kecil. Dahulu Umar bin Abdul Aziz yang membuat
Khalifah Bani Umayyah untuk menjadi monumen agar umat ingat di sini dahulu orang-orang Madinah yang dikenal kemudian dengan orang-orang Ansar berbaiat kepada Nabi. Karena mereka ditantang oleh Abbas. Tahu Abbas, paman Nabi? Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dalam baiat itu diam-diam Nabi bertemu dengan 72 orang dari Madinah. Dari 72 itu 70 laki-laki, ada 2 orang perempuan. Yang pertama Ummu Imarah, yang kedua Ummu Mani'. Ada 2 orang perempuan. Jadi ada wakil ibu-ibu. Nah, cuma tidak tahu apakah betul ibu-ibu sekarang diwakili oleh Ummu Mani' dan Ummu Imarah. Tentu tidak tahu, itu karakter itu. Kalau merasa diwakili, tiru. Nanti suatu saat kalau ada pengajian ibu-ibu, perlu dikaji siapa Ummu Imarah, siapa Ummu Mani'. Ini 2 tokoh wanita yang tidak pernah hadir sejarahnya dalam fikiran ibu-ibu. Tahu tak ketika Nabi terancam dalam perang Uhud, siapa wanita yang dia tidak lagi hanya menuangkan air tetapi mengangkat pedang untuk mempertahankan Nabi sehingga luka-luka? Siapa orang itu? Itu perlu dipelajari. Apa kata Abbas di malam pertemuan itu yang direncanakan secara diam-diam? Inna Muhammadan minna kama qad alimtum ya ma'saral Khazraj, wahai orang-orang Khazraj. Orang-orang Khazraj itu orang-orang Madinah. Sebenarnya mereka terdiri dari 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Tapi kalau sudah keluar dari Madinah, mereka sering disebut Khazraj saja. Sama dengan orang Minang. Kalau lah di luar orang sebut orang Padang, padahal orang tinggi gay, orang Solok gay. Ya model itulah. Jadi orang Madinah ada orang Aus, suku Aus, ada suku Khazraj. Tapi kalau di luar populer mereka disebut Khazraj. Makanya kata Abbas, ya ma'sal al-Khazraj, wahai orang-orang Khazraj, inna Muhammadan minna, sesungguhnya Muhammad ini bahagian dari kami. Kama qad alimtum, kama qad alimtum, sebagaimana kalian semua telah tahu itu. Kalianlah tahu Muhammad kau bagian kami, darah daging kami. Nah, walaqad mana'nahu, selama ini kami telah membela dia dari siapa saja, bahkan dari orang yang sependapat dengan kami. Itu pertanda Abbas waktu itu belum Islam. Jadi walaupun Abbas belum masuk ke dalam Islam, belum menjadi umat yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagai keluarga dia membela, mempertahankan Nabi. Nah, innahu fi 'izz, dia terpandang di negerinya ini. Wa fi man'ah, dalam perlindungan di tengah keluarganya. Walakinnahu aba, akan tetapi Muhammad mengabaikan jaminan dari kami, perlindungan kami, pembelaan kami. Illal inhiyaz, dia memilih untuk bergabung dengan kalian. Itu kata Abbas itu malam itu. Fa in kuntum tarawna, jika kamu sekalian wahai orang-orang Khazraj mengira, melihat, annakum, sesungguhnya kamu sekalian akan membelanya dari musuh-musuhnya, akan mempertahankannya, fa innakum bima tahammaltum, kalian yang akan menanggung resikonya. Sudah dibayangkan oleh Abbas itu. Nah, wa in kuntum tarawna annakum musallimu, namun jika kalian berpandangan kelak kalian akan serahkan dia kepada musuhnya, wa khadhilu, dan akan membuat dia hina setelah bergabung dengan kalian, faminal an, kata Abbas. Kata Abbas, dari sekarang utruku, tinggalkan Muhammad, pailah kalian lain. Kenapa? Innahu fi 'izz, dia terpandang di sini, dia ada keluarga di sini yang akan membela dia. Nah, itu tegas-tegas Abbas itu. Berjale-jale ke orang Ansar. Kalau kalian menerima Muhammad, Muhammad memilih kalian, dan kami tidak pernah menyerah sebagai keluarga, sebagai nusanaknya. Kami bela Assalamualaikum, kami pertahankan. Tapi dia pilih kalian. Nah, fikir-fikir mana lalu kalau bahasa awaknya?
Kalau ada orang awak, cubalah. Tapi dado tanya selero, bahan sebenarnya. Kau nang kalian ajak bergabung, kau orang bukan orang biasa. Musuhnya sekeliling dia. Kalau kalian akan membelanya, akan mempertahankannya, akan melindunginya, kalian yang akan menanggung akibatnya. Terserahlah. Tapi kalau kalian akan serahkan dia kepada musuhnya kelak, akan kalian buat hina setelah bergabung dengan kalian, semenjak kini saya bapaknya ini. Itu saya tidak disabui di Abbas. Saya katakan minal an utruku. Dari kini tinggalkan Muhammad, pergilah kalian pulang. Apa jawaban orang-orang Ansar ketika itu? Sepatah saja. Laqad sami'nak. Ya sudah, kami sudah mendengar engkau wahai Abbas. Itu saja wa'nya. Setelah itu apa? Orang Ansar menghadap kepada Rasul. Artinya apa? Urusan kami tidak jengkau, itu senendak disabui. Laqad sami'nak. Kami telah mendengarkan engkau. Nah sekarang, ya Rasulullah, khudh minna. Orang Ansar tidak ada lagi menghadap ke Abbas, tapi kepada Rasul. Ya Rasulullah, ambillah dari kami. Artinya mintalah kepada kami, ambillah dari kami hak engkau, hak Allah dan hak engkau kepada kami. Yang engkau inginkan. Nah itu pakainya orang Ansar. Nah barulah keluar tubayi'unani. Kata Nabi, kalian bai'atlah aku. Ada 5 bai'at. Yang pertama ala sam'i wa ta'ah. Untuk taat dan patuh fin nasyati wal kasali. Dalam keadaan kamu bersemangat, dalam keadaan, kalau bahasa anak muda kini, mood sedang naik, nah, sedang nasyat, sedang bergelora, atau fil kasali, dalam keadaan timbul rasa malas. Yang taat dan patuh tidak boleh kalian lepaskan. Dalam agama aku kan naik turun kadang-kadang. Di awak indak, tiba di semangit berkelebihan, tiba di turun indak sama sekali. Kan ada sebagian orang sedang semangat solat. Solat tarawih, saya kata terlarangnya solat jo. Nah, tiba di malihnya ndak cialah je kerajaan. Nah, Nabi meminta dalam nasyad, dalam kamu sedang bersemangat, kuat motivasi kamu, awil kasali atau timbul rasa malas, ala sam'i wa ta'ah, harus tetap taat dan patuh. Mau tak? Ini yang pertama. Yang kedua, ala nafaqati fil usri wal yusr. Mau berinfak, berbagi rezeki, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan mudah. Susah wak je susahnya, lapang wak je lapangnya. Artinya infak itu untuk din, untuk agama, untuk menggerakkan dakwah ini dalam keadaan al-usr wal yusr. Dalam keadaan susah kehidupan sekalipun, berkurang tetap juga dalam keadaan lapang apalagi. Itu bayat yang kedua. Bayat yang ketiga, alal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bayatlah aku untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, wa an taqumu fillah wa la ta'khudhukum lawmatu la'imin. Hendaklah kamu berdiri tegak lurus di atas ketentuan Allah dan kamu tidak akan terpengaruh oleh celaan dan cacian siapapun yang mencela dan mencaci. Kan kampek kau payah gini kau. Orang beragama berdasarkan cerita orang, berdasarkan pandangan orang. Hidup awak kau banyak adalah karena menurut kecek orang. Padahal Nabi dulu meminta apa? An taqumu fillah.
engkau tegak terus di dalam jalan Allah ini, kamu istiqamah di atas itu, wala ta'khudhukum laumatu laim, kalian tidak diseret oleh celaan, oleh cacian, oleh makian. Nah, sulit hari ini, jangankan umat, kadang para dai saja kalau diundang ceramah ada orang berpangkit puji memuji saja. Nah, padahal momentum itulah saatnya menasihati dia, mengingatkannya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima apa? Wa antam na'uni, hendaklah kalian membela aku. Idza qadimtu, apabila aku datang kepada kalian, kalian bela aku. Kama tamna'un, seperti apa? Seperti kalian membela diri kalian sendiri dan juga anak istri kalian. Seperti itu. Itulah 5 baiat Ansar. Kapan itu dilakukan? 12 Zulhijjah tahun 13 kenabian. 12 Zulhijjah, pertengahan hari Tasyriq. Nah, pertengahan hari Tasyriq. 12 Zulhijjah tahun 13 kenabian. Nah, kalau kita memang memahami momentum hijriyah ini, ya, faham kita dengan momentum hijriyah, mestinya apa? Mestinya kita mengangkat nilai-nilai itu kembali, hidupkan dan bawa di dalam sikap dan perilaku kita. Itu yang sepatutnya kita jalankan. Tapi apa yang terjadi, wahai kaum muslimin? Yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa seperti itu hanya ada di dalam cerita sejarah. Dan hanya diingat dalam suatu acara seremonial. Padahal dahulu kemuliaan Islam ini tidak didapat dengan seremonial seperti itu, tetapi dengan nilai-nilai yang tertanam di dalam lubuk sanubari dan menjadi motor penggerak dalam perjuangan meningkatkan kemuliaan umat. Nah, itu dahulu. Nah, karena itu saya berharap setiap tahun bertambah, berganti, umat Islam hendaknya tidak semakin tenggelam dengan seremonial, tapi hendaknya semakin kokoh dengan kepribadian yang Islami. Jangan menjadi orang yang pak turut. Tahu pak turut? Dalam bahasa Arabnya imma'ah namanya. La takunu imma'atan, kata Nabi. Janganlah kamu sekalian hanya menuri orang saja. Siapa itu imma'ah? Taqulun, kalian berkata, ana ma'an nas. Ambo menuri orang banyak salah. In ahsanan nas ahsantu. Ya, kalau orang berbuat baik, satu lawak. Wa in zalaman nas, kalau orang berbuat zalim, zalam tu, ambo lain tak lo ketinggalan tu. Nah, gitu. Itu banyak hari ini. Ada orang ditanya sebagian, "Ba kok satu lo korupsi?" Yo, satu orang korupsi, masa awak sana indak sih? Jadi itu namanya imma'atan. Apa kata Nabi?
walakin wattinu anfusakum. Kata Rasul. Akan tetapi yang perlu kalian lakukan, wattinu, cari posisi kamu. Diri kamu itu di mana kamu tempatkan. Jangan menurut ayun gelombang saja. Wattinu. Carikan mautin, cari tempat sebagai seorang muslim di mana mestinya kalian tagak, kata Nabi. Wattinu anfusakum. In ahsanan nas, jika orang berbuat kebaikan sudah, silahkan ikut, fa ahsinu. Wa in asa'u aw zalamu, namun kalau mereka berbuat kejahatan, mereka berbuat kezaliman, fala tazlimu, jangan ikut pula. Itu orang yang punya posisi yang jelas sebagai muslim. Nah, jangan seperti ini kita. Mudah banawak diseret. Apalagi dengan era media sosial hari ini. Datang orang ini, datang orang itu. Begitu. Kadang banyak peristiwa demi peristiwa yang kita jadikan sebagai catatan penting dalam setahun ini. Umat Islam ini terlalu mudah mana dipengaruhi dengan berbagai macam tampilan media. Tiboloi ko surang, aku peduli mana jo rakyat lah manggu loak. Padahal kerajo di belakang entah ia sesuai je Islam atau tidak. Terlalu mudah. Nah, saatnya umat ini untuk bangkit. Nah, kebangkitan umat Islam sebenarnya adalah momentum kemajuan bangsa. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kalau umat Islam diapakan berarti kita menjadi orang yang tidak peduli dengan bangsa. Tidak. Memajukan Islam, memajukan umat Islam adalah bagian dari memajukan bangsa. Kenapa? Kalau umat Islam ini sejahtera, maka bangsa ini sejahtera. Kenapa tidak? 87% mereka. Jadi kalau ingin meningkatkan wibawa bangsa ini, maka tidak ada jalan lain. Umat harus memperbaiki diri. Karena mereka lah yang mengisi Indonesia ini mayoritas. Nah, tentu dengan kita berbuat lebih baik menurut tuntunan Islam, mudah-mudahan dengan itu kita bisa menaikkan wibawa dan harga diri bangsa ini di tengah kehidupan dunia, di hadapan bangsa-bangsa lain. Kita cukupkan dahulu untuk terkait dengan Muharram.